semoga arwahnya beliau itu tenang gitu. Karena menurut aku merasa arwah Vina itu masih menuntut balas dendam dan arwahnya masih belum tenang sebenarnya. Sampai akhirnya pelaku ataupun kasus ini selesai beres, baru kemudian saya merasa arwahnya Vina tenang. Yang aku lihat dari terawan aku ya, Vinanya kayak berharap gimana, cuma berharap kasus ini cepat terungkap dan selesai. Mas, jadi pas setelah saya sudah ngendap-endap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu, Mas, semuanya tuh ya itu Pina itu, Mas. Kejadian tak terduga pun muncul manakala pertemuan perdananya bersama Linda yang merupakan sahabat Vina Cirebon. Linda kembali kesurupan arwah Vina dan ternyata mengungkap fakta mengejutkan jika sosok Mel merupakan orang yang terlibat dan melakukan tindakan keji pada Vina di tahun 2016 silam. Sontak pengakuan arwah Vina dalam kejadian tersebut membuka babak baru kasus kepergian Vina dan Eki Cirebon yang semakin plot twist. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang masukin suaranya jejak backpacker Mel itu. Namanya bukan Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Mel yang menjadi nama baru atas kesaksiannya pada malam kejadian pun saat ini tengah dipertanyakan. Lantaran kesaksian banyak memiliki sisi kejanggalan. Salah satunya yakni dengan menyeret nama Linda yang juga ikut mendalangi kepergian Vina dan pacarnya Eki. Banyak kejanggalan yang diungkap oleh Mel yang akhirnya membuat publik mencari tahu siapa sosok asli dari Mel. Dari sebuah akun Faulty Cyber diketahui jika Mel memiliki nama asli Eko. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih, Mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Pina ngomong ke Linda, bilang, Pina, nah, kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, udah bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, iya tuh Neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, Dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu, udah saya chat katanya, nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Vina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang itu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya nih, Mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah, Mas. Nah, pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik, saya keluar, jalan raya itu saya putar-putar nih cari
kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan play apa tuh. Dia bilang susul Eki di jembatan apa, dia bilang malam itu. Dia bilang si Egi sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya nih panik kan, saya langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan tuh, saya itu melewati ini ke SMP 11. Nah, di SMP 11 tuh saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Vina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap, akhirnya mereka tuh ya mas. Jadi setelah saya sudah ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Ya, kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi itu loh mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu.